Diduga dibunuh tetangganya, seorang ibu muda ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Malang, Jawa Timur. Pembunuhan dilakukan pelaku di hadapan anak korban yang masih berusia 5 tahun. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban terluka parah di bagian leher akibat sabetan senjata tajam. Diduga korban dibunuh tetangganya sesama wanita. Korban pun dibunuh di depan anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Sementara pelaku membawa anaknya yang berusia 2 tahun saat datang ke rumah korban untuk membunuh. Peristiwa ini diketahui warga setelah anak korban berteriak minta tolong keluar rumah. Diduga pembunuhan oleh salah satu orang tetangganya, dan kemudian dari pihak polisian sudah mendatangi ke TKP berawal dari laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat itu pun juga berawal dari laporan dari anak korban, yaitu inisial D yang masih kecil, ya. Dan perempuan ini sudah ditemukan tergeletak di rumahnya dengan bersimbah darah, dan kemudian dari tim Inafis Polres Malang sudah mendatangi ke TKP untuk melakukan olah TKP. Kini jenazah korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk diotopsi. Sementara polisi terus menyelidiki kasus ini dan mengejar pelaku yang melarikan diri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Malang, Ibtu Ahmad Taufik. Selamat sore, Pak Taufik. Selamat sore, Mas. Pertama kami ingin konfirmasi, Pak, apakah pelaku sudah ditangkap dan dari hasil pemeriksaan, apa dugaan motifnya, Pak? Untuk pelaku saat ini masih dilakukan pengejaran oleh Kasat Reskrim, ya, di wilayah Ampel Gading. Mohon maaf, Pak Kasat Reskrim juga masih bersama kita karena beliau juga memimpin langsung dalam penanganan kasus ini. Jadi untuk beberapa kasus sudah dilakukan pemeriksaan, dan saat ini mengumpulkan barang bukti untuk menaikkan status dari tersangka tersebut. Namun demikian, untuk tersangka masih dilakukan pengejaran sampai dengan tadi siang. Kami konfirmasi kepada Bapak Kasat Reskrim, masih dilakukan pengejaran di wilayah Ampel Gading. Demikian. Baik, terduga pelaku masih dalam pengejaran. Kalau dari keterangan saksi sejauh ini, adakah keterangan yang bisa mengarah ke dugaan motif terjadinya pembunuhan ini, Pak? Apakah mungkin sempat ada perselisihan sebelumnya antara pelaku dan korban? Jadi dari hasil interogasi kepolisian terhadap beberapa orang saksi, bahwa korban adalah memang berisal dari saudara Ngadilan, namun sempat menjalin hubungan gelap dengan seorang yang bernama S, umur sekitar 34 tahun, alamat sama, ya, di Lebak Sari, Desa Lebak Harjo, Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dan informasi dari tetangga bahwa untuk korban ini baru saja pulang ke rumah suaminya tersebut sekitar 15 hari belakangan. Jadi untuk saudara Sukarni ini baru kembali pulang meninggalkan rumah, meninggalkan suaminya, informasi keluar Jawa, Mbak. Jadi untuk kejadian tersebut posisi rumah juga masih sepi, dan untuk suami sudah berangkat kerja. Jadi di sana hanya ada korban dan anak-anaknya. Sudah ada berapa orang saksi yang dimintai keterangan, Pak? Sampai saat ini 3 orang saksi sudah dilakukan pemeriksaan, ya. Juga termasuk ditambah keterangan dari anak korban. Pak Taufik, kami ingin konfirmasi, jadi hubungan antara terduga pelaku dan korban ini apa sebenarnya, Pak? Disebutkan sebelumnya tetangga, benarkah demikian? Betul sekali. Sukarni ini adalah tetangga korban, namun untuk status Sukarni ini
dulu pernah menikah dengan adik tiri dari korban. Namun saat ini sudah bercerai, Mbak. Ada hubungan keluarga juga artinya, Pak. Betul sekali. Untuk anak korban yang berusia 5 tahun, kabarnya menyaksikan terjadinya pembunuhan ini. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak Taufik? Untuk saat ini masih ada di rumah ya, masih belum kita lakukan pemeriksaan secara intensif, mengingat nanti juga akan didampingi oleh walinya untuk kita lakukan pemeriksaan. Namun untuk kondisi dari anaknya ini masih trauma ya, melihat sendiri ibunya dibunuh di depan matanya. Baik, terakhir Pak Taufik, apakah memang pelaku melakukan pembunuhan ini sendirian atau barangkali ada yang membantu pada saat kejadian, Pak? Jadi sesuai dengan hasil keterangan dari saksi-saksi yang kita minta keterangan bahwa dilakukan oleh saudara Sukari sendiri ya, karena pelaku sempat dilihat oleh para tetangga itu meninggalkan rumah sambil membawa pisau yang digunakan untuk korban dan lari ke arah hutan. Baik, kami tunggu perkembangan selanjutnya kasus ini, Pak Taufik. Semoga pelaku bisa segera tertangkap. Terima kasih Ibtu Taufik sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, polisi terus memburu penculik Malika, bocah 6 tahun yang diculik manusia gerobak di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Salah satu upaya yakni bekerja sama dengan Disduk Capil untuk menyamakan ciri-ciri sketsa wajah pelaku. Tragedi penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat 7 Desember lalu belum menemukan titik terang. Polisi masih belum menemukan identitas pelaku karena terkendala jarak CCTV yang terlalu jauh. Untuk itu Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Disduk Capil untuk mempermudah pencarian. Nah, inilah yang masih kami cari. Identifikasi ciri-ciri orang, karena kan kalau dilihat dari CCTV itu sangat jauh. Kemudian untuk pengemudi bajai sudah kita temukan. Menurut pengakuan terakhir diturunkan setelah dari TKP tempat membeli ayam itu, diturunkan di dekat di dekat stasiun kota. Sementara itu berbekal foto sang buah hati, sang ibu berkeliling berjalan kaki di sekitar Kemayoran mencari informasi kepada warga yang ditemuinya. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Oni juga menyebarkan foto Malika dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut kota. Kembali sang ibu tak mampu membendung tangis saat mengingat wajah putri tercintanya. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Sebelumnya detik-detik penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku teridentifikasi memiliki 2 nama panggilan berbeda, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas dan diketahui biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban. Sehingga orang tua korban tak pernah menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membeli makanan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Warga dan pedagang berebut untuk bersalaman dengan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Pasar Sukolilo, Madiun, Jawa Timur. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.